Baik, Bapak Ibu dokter sekalian dan sobat kawan medis semuanya, hari ini kita akan melaksanakan kelas literasi informasi kesehatan seri ketiga di tahun 2024. Kelas literasi hari ini kita akan membahas tentang online database dari EBSCO. Online database dari EBSCO ini merupakan online database yang agregator dari berbagai publisher, sehingga dia akan memiliki banyak sekali publikasi-publikasi dari berbagai penerbit dalam satu platform. Online database ini juga memiliki berbagai macam fitur dan filter yang bisa digunakan untuk pencarian systematic review. Saya akan langsung saja melakukan share screen. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Putri Pratiwi S. Hum. Saya adalah pustakawan ahli pertama dari Perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan saya telah melayani di Perpustakaan FKUI semenjak tahun 2007, dan berarti sudah lebih dari 14 tahun ya saya berada di sini. Dan di sini saya akan membantu Bapak Ibu dokter juga sobat dan kawan semua ketika melakukan penelusuran menggunakan online database yang sudah dilakukan oleh UI. Nah, di sini kita ada online database yang disebut sebagai EBSCO, tapi platformnya menggunakan EBSCOhost. Nah, EBSCOhost ini alamatnya ada di search.ebscohost.com dan dia tersedia dalam bentuk platform PC dan juga platform mobile. Untuk platform mobile, Bapak Ibu dokter, sobat dan kawan ibu semua bisa melakukan download aplikasi di App Store atau Play Store. Nah, database bibliografi ini terdiri dari database multidisiplin dan dia berisi full text, indeks, dan abstrak dari jurnal ilmiah, e-books, tesis disertasi, dan juga terbitan lain. Fasilitasnya ada fitur pencarian kompleks atau advanced search, juga ada pencarian sederhana, dan ada juga limiter atau pembatasan dan filter untuk penyaringan pencarian dan thesaurus. Nah, untuk EBSCOhost ini, database-nya berbeda-beda ya, jadi akan ada multidisiplin. Jadi kita hanya akan menggunakan yang relevan dengan subjek kedokteran dan kesehatan, yaitu Medline with full text. Jadi sebelum kita melakukan pencarian, kita akan terlebih dahulu memilih database-nya. Nah, daftar database yang dilakukan oleh UI saat ini ada Database Business Source Complete, e-book collection, dari Information Science and Technology Abstracts, Medline with Full Text, dan Regional Business News. Kalau Regional Business News ini lebih banyak ke majalah-majalah bisnis, jadi majalah-majalah populer yang topiknya tentang bisnis. Nah, pada saat kita sudah memilih database, selanjutnya adalah kita membuat akun. Nanti akan ada sign in, di mana dokter dan sobat kawan medis semua akan diminta untuk membuat account apabila belum memilih account. Prosesnya sangat mudah ya, dan ini semua bisa dilakukan langsung saat itu juga. Nah, fitur-fitur account-nya seperti ini. Jadi ada sinkronisasi antara apps dengan website, juga Anda bisa mendownload e-book, Anda bisa membuat project, dan juga menyimpan hasil pencarian, juga memilih preferensi untuk tampilan yang ada di website EBSCO Search itu. Nah, untuk pencarian ada dua macam, yaitu basic search dan advanced search. Saya akan langsung saja praktek biar lebih jelas pada saat penggunaan pencariannya ya. Jadi kita akan langsung buka browser. Kalau untuk Bapak Ibu dokter juga kawan dan sobat medis kalian yang tidak berada di lingkungan UI, bisa menggunakan akses remote web. Seperti ini. Nanti apabila dari luar itu harus menggunakan single sign on.
Saya coba logout dulu ya. Nah, single sign-on-nya ini seperti ini. Anda akan memasukkan username dan password single sign-on yang dimiliki oleh Sivitas Akademika. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini adalah database yang dilanggan oleh Perpustakaan UI, tapi untuk hari ini kita hanya akan mengeksplor untuk database ExcoHost yang ada di kolom sebelah kiri. Nah, seperti ini kita harus pilih yang ExcoHost Research Database. Kemudian kita scroll ke bawah. Ini adalah database ExcoHost yang dilanggan oleh UI. Nah, kita checklist Medline with full text. Setelah itu ke bawah, jangan lupa ya Bapak Ibu Dokter sekalian, juga Sobat dan Kawan Medi, klik continue. Nah, kita langsung diarahkan ke tampilan Advanced Search yang di sini ada kolom dan juga filter field untuk memilih pencariannya akan dilakukan di mana. Tapi kita juga bisa melakukan basic search. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan basic search ya. Kita bisa langsung melakukan pencarian dengan memasukkan kata kunci yang ada di sini. Di sini saya akan memasukkan kata kunci microglia. Dan pada saat saya mengetikkan kata kunci, dia akan memberikan suggestion text dengan kata-kata atau entry yang sudah disimpan oleh Epson. Setelah saya memasukkan di sini microglia, saya klik search. Di sini akan muncul hasilnya ada 1908 hasil tentang microglia. Ini saya menggunakan kata kunci yang sangat sederhana ya. Dan di sebelah kiri ada kolom limiter atau filter yang bisa digunakan untuk membatasi hasil pencarian. Di sini saya ingin membatasi hasil pencariannya hanya untuk artikel yang ada full text-nya saja. Kemudian saya ingin membatasi terbitannya dari 20 tahun terakhir sampai 2004. Setelah itu saya mau pilih source type-nya. Di sini kebetulan source type-nya semua adalah academic journals, sehingga hasil yang keluar adalah academic journals. Kemudian saya mau pilih subjeknya. Di sini saya mau cari tahu tentang apanya sih dari microglia. Saya pengen tahu tentang plastic surgery procedures-nya. Saya akan cek tentang ini. Kemudian juga ada pilihan untuk publisher. Ini berarti publisher dari jurnal yang ada di sini. Kemudian publication, judul dari jurnalnya. Kemudian ada English. Saya ingin batasi bahasa Inggris saja. Setelah itu saya akan memberikan batasan untuk age. Misalkannya all child 0 sampai 18 tahun. Dan geografi. Sini saya bisa pilih untuk geografinya. Misalkan saya cari di sini yang ada cuma dari China, California, Netherlands, Russia, and United States. Karena saya mau cari yang gendernya Asian, jadi saya pilih China. Dan ternyata di sini hasilnya ada 2 terkait filter yang sudah saya lakukan untuk penelitian atau publikasi dalam 20 tahun terakhir yang dilakukan di China dengan full text yang sudah tersedia. Di sini ada terlihat PDF full text-nya. Kemudian
subjects-nya di sini dilakukan di China, dan sub-subjeknya adalah berupa prosedur untuk operasi plastik pembedahan untuk kayu putih. Ini saya akan lihat, saya bisa klik judulnya di sini, atau saya langsung klik PDF full text-nya di sebelah kiri. Baik, sudah terlihat di sini hasilnya dengan judul Using 4-Layer Rib Cartilage Framework to Increase Transverse Height of Reconstructive Ear in One Operative Stage for Microtia Patients, yang dilakukan pada tahun 2017. Jadi ini adalah sebuah metode atau prosedur untuk melakukan operasi rekonstruksi bedah plastik untuk pasien mikrotia. Dan ada di dalam artikel juga terlihat ada gambar-gambar yang bisa digunakan di result list tadi. Di sini ada 31 image yang bisa digunakan juga. Dan apabila Bapak Ibu Dokter, Sobat Kawan Medis sekalian ingin menyimpan hasil pencariannya, bisa klik plus di sini untuk print atau email atau save search-nya. Nah, sebelum kita melakukan klik ke folder, kita harus sign in terlebih dahulu. Sekarang saya akan lanjut ke sign in. Dan apabila sudah berhasil sign in, nanti saya tinggal masukkan username dan password. Sangat disarankan untuk menggunakan username dan password yang sama seperti SSOUI agar tidak terlupa apabila terlalu banyak password. Di sini saya bisa menambahkan ke dalam folder, dan apabila saya ingin melihat citation-nya, saya bisa langsung menyimpan. Di sini ada tulisan kutip. Nah, ini dalam berbagai style, tapi kita biasanya menggunakan style cover ya. Kita bisa menggunakan ini referensinya. Di sini memang kita untuk copy paste yang ada di sini, atau kita bisa ekspor ke perangkat lunak seperti Endnote, Roadside, Reference Manager, Laptops, atau BigText. Nah, untuk fitur terbaru dari Expo ini, kita ada yang namanya fitur listen. Dan di sini ada dictionary juga dan translate. Kita coba bareng-bareng. Using 4-layer sculpted rib cartilage framework to increase transverse heights of the reconstructive ear in one operative stage for microtia patients. Kita bisa skip untuk mempercepat. Atau kita bisa langsung. This case study improves an operative method of ear reconstruction for microtia patients by using a 4-layer rib cartilage framework to increase transverse height of the reconstructive ear to a natural level in one operative stage. Materials and methods. The procedures of ear reconstruction were conducted from February 2014 to May 2016. Jadi ini sangat bermanfaat buat mereka yang cara pembelajarannya melalui auditorium. Jadi bisa jadi salah satu alternatif juga apabila sedang sibuk, jadi tidak sempat untuk membaca sambil dalam perjalanan mendengar audionya. Oke. Nah, ini ada fitur terjemahan. Ini salah satu fitur baru ya sebetulnya yang masih belum banyak ke explore. Nah, ini ada pilihannya di sini. Kita
tapi di sini tidak ada pilihan untuk bahasa Indonesia sayangnya. Jadi kita bisa menggunakan Google Translate saja seperti biasanya. Baik, ini untuk eksplorasi di dalam konten hasil pencarian. Saya akan kembali ke pencarian lanjutan. Nah, di sini saya akan ganti preferensi bahasanya terlebih dahulu ya, dengan bahasa Inggris. Oke, jadi untuk advanced search yang biasanya digunakan untuk pencarian systematic review, ini kita bisa lakukan di sini. Setelah kita masukkan kata kunci Microtia, kita bisa pilih kita akan cari di bagian apa. Misal saya akan cari di bagian title, kemudian saya tambahkan Microtia di bagian start. Kemudian saya akan tambahkan di sini yang shop di bagian subject. Lalu saya akan klik search. Sini hasilnya ada 1898 terkait Microtia. Dan ketika saya ingin mengkombinasikan dengan kata kunci yang lain, saya akan klik search history terlebih dahulu. Ini ada beberapa hasil yang sudah tadi saya lakukan. Jadi saya akan batasi kita juga bisa lakukan seperti ini. Jadi biar lebih kemudian ketika kita mau kombinasikan, kita masukkan, kemudian kita klik search with M. Dan ada hasilnya, kita lihat view results, ada 60. Di sini ada 60 dari hasil yang sudah kita lakukan batasan. Apabila kita mau batasi lagi jadi 20 tempat lain, kita tinggal klik aja. Kita batasi lagi. Misalkan bahasa Inggris saja. Hasilnya ada 52. Sini hasilnya adalah tentang Microtia pada anak-anak. Ya, bisa dibaca dan disimpan. Tapi memang di sini tidak semuanya tersedia full text-nya ya, karena online database EBSCO ini hanya melakukan indexing dari berbagai macam publisher juga yang tidak dimiliki oleh EBSCO-nya. Jadi EBSCO ini adalah sebuah database pihak ketiga atau agregator, sehingga ada batasan tersendiri untuk database agregator yang mana mereka tidak bisa mendapatkan terbitan terbaru. Jadi ada embargo terlebih dahulu untuk terbitan-terbitan yang terbarunya. Jadi ada embargo yang bisa sampai 6 bulan atau 1 tahun, tergantung dari publishernya. Nah, ini salah satu kekurangan dari online database agregator ya. Jadi kelebihannya dia bisa mencari ke banyak penerbit
dan jumlah yang banyak, tapi untuk kekurangannya adalah dia tidak up to date. Ini kita bisa nanti saling mengkombinasikan dengan online database yang lain. Jadi misalnya kita cari di sini, kemudian nanti kita lihat dia publishernya ada di Wiley Blackwell. Kita bisa klik untuk source-nya di sini. Sebentar, ini harusnya ada DOI-nya. Kita bisa langsung ke DOI-nya. Jika tidak ada DOI-nya, kita cari secara manual nanti. Jadi karena UI melanggan berbagai macam online database, jadi kita bisa nanti saling cross check jurnal yang kita langgan apa saja. Maksudnya sekali di sini kita Wiley hanya berlangganan Wiley Journal of Finance, sehingga kita tidak punya akses ke Nanoscope ini. Tapi kita coba. Ya, jadi untuk jurnal Laryngoscope ini kebetulan kita tidak berlangganan sehingga kita tidak bisa mengaksesnya. Ini harus subscribe. Jadi ini adalah salah satu kelemahan dari online database agregator, seperti contohnya ProQuest dan Expo ini, sehingga kita harus melakukan beberapa step pada saat kita mau melakukan pencarian. Tapi ini bisa jadi salah satu opsi untuk mendapatkan hasil yang relevan untuk pencarian kita. Oke. Saya akan kembali ke hasil pencarian. Untuk hasil pencarian yang ada di sini, saya bisa pilih untuk save. Di sini ada save search atau alerts, di mana nanti apabila ada publikasi yang terbarunya, dia akan terupdate secara otomatis dan kita bisa setting untuk agar ada notifikasi yang dikirimkan ke email kita. Sini saya akan pastikan virus. Search. Sini akan tersimpan di dalam SD, Microdia less 20 years. Sampai sini, apa ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru sekalian? Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan kembali.
Oke, kita sudah melakukan pencarian menggunakan basic search dan advanced search di online database EBSCO. Selanjutnya, saya juga akan menginfokan tentang online database yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional memiliki banyak e-resources yang bisa digunakan secara gratis untuk berlangganan, untuk menjadi anggota itu sangat mudah. Jadi Anda tinggal masuk ke halaman ini e-resources.perpusnas.go.id, kemudian tekan muncul halaman seperti ini. Dan apabila baru jadi anggota harus daftar anggota terlebih dahulu. Klik ke teman-teman. Nah, nanti akan ada prosedur untuk daftar secara online. Ini kan udah juga sedikit semua. Dan kalau sudah terverifikasi, nanti Anda akan mendapatkan member ID. Kita tinggal masuk ke sini. Dan ini adalah database yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Ini ada banyak pilihannya. Dan memang ini multidisiplin juga, jadi mungkin tidak semua terkait kedokteran dan kesehatan, tapi saya bisa sarankan untuk akses sains ini juga bisa digunakan, terutama mungkin untuk biomedik. Kemudian di sini ada neliti juga ada repositori tentang kebijakan, juga tesis disertasi yang ada di Indonesia. Kemudian Wiley, tapi ini Wiley-nya hanya untuk Wiley online book, jadi bukan Wiley journal. Kemudian ini ada Wiley yang online library. Nah, kita coba buka. Kita coba masukkan judul yang tadi. Dan kalau Bapak Ibu dokter, kawan sobat medis sekalian mengakses lewat Perpustakaan Nasional, akan terlihat di sini loginnya sebagai Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Di sini terlihat ada 7 hasil untuk judul yang tadi kita cari. Dan ini adalah yang relevan di sini dengan authornya Rahul Sharma dan publish di tahun 2003, tapi sayangnya dari Perpustakaan Nasional nampaknya tidak berlangganan untuk jurnal yang ini. Jadi ini hanya bisa diakses abstraknya saja. Jadi memang agak tricky ya untuk menggunakan database ini. Kita harus tahu karakteristik dan langganan yang mereka subscribe per tahunnya. Nah, di sini juga ada Science Direct dari Perpustakaan Nasional, Taylor & Francis, juga ada Emerald Insight, Cengage Learning, dan Perpustakaan Nasional juga melanggan EBSCO-Host, tapi kita coba lihat database apa yang mereka langgan. Nah, di sini mereka melanggan Art and Architecture, Communication, Books, Education, Entrepreneur, Historical, Humanities. Ya, nampaknya mereka tidak melanggan Medline dan Full-Text, jadi mereka hanya melanggan Military. Di sini ada Science, kita bisa pakai Science, Reference, e-book sama Science Reference Sources.
Dan keanggotaan dari Perpustakaan Nasional ini berlaku seumur hidup ya, Bapak Ibu Dokter Sobat Kawan itu semua. Jadi silakan dimanfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan jadi alternatif untuk sumber belajar menambah pengetahuan kita semua. Ya, sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Bapak Ibu dokter sekalian, juga sobat dan kawan medis semua, mohon izin untuk menutup sesi hari ini, dan saya mohon izin untuk diaktifkan kameranya untuk siang hari ini. Baik, saya izin untuk ambil screenshot ya. 1, 2, 3. Hai Sobat Medi, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notification bell. Follow juga media sosial Perpustakaan FKUI untuk informasi menarik terkait dunia kedokteran dan kesehatan. Thank you for watching.